Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1B, siswa-siswi SDIT hari ini dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, puasanya masih tahan dan tidak ada yang bolong-bolong. Sudah ada yang bolong belum puasanya? Mudah-mudahan yang bolong pun tidak terlalu banyak ya. Baik anak-anak, seperti biasa kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa video ini adalah video terakhir dari pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 1. Karena setelah video ini kita tidak lagi ada video. Minggu depan kan sudah ada latihan soal, minggu berikutnya kita sudah di minggu berikutnya lagi ya kan, di awal bulan Mei kita sudah libur menyambut Idul Fitri. Nanti masuk sebentar, habis itu ulangan. Nah, kan jadi ini adalah video terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti video ini hingga selesai. Baik anak-anak, pelajaran hari ini adalah tentang perilaku terpuji. Ada banyak perilaku terpuji yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak, setiap perbuatan baik itu adalah perilaku terpuji. Ya, menyapa orang, tersenyum dengan orang, itu semuanya adalah perilaku terpuji. Nah, Ustazah akan menyampaikan beberapa saja di antaranya. Dari sekian banyak itu, hanya beberapa saja. Yang pertama tentang berkata baik. Nah, berkata baik ini adalah termasuk perilaku terpuji yang harus kita miliki. Apa contohnya berkata baik? Yang pertama, kalau bertemu dengan guru atau dengan teman atau dengan siapa saja yang kita kenal, maka harus menyapanya. Ustazah atau Ustaz, Assalamualaikum. Disapa atau diberikan senyuman, ya. Nah, kemudian contoh kedua dari berkata baik itu, kalau keluar rumah, pamit dulu sama orang yang ada dalam rumah. Kalau ada ibu atau uminya atau bundanya, pamit. Atau ada ayahnya atau ada saudaranya, pamit. Jangan meninggalkan rumah main keluar ya. Tidak bilang-bilang nanti kalau terjadi apa-apa orang tuanya sibuk nyari anaknya di mana nih. Nah, tidak tahu. Tapi kalau misalnya Bu, kita pergi ke rumah Arif misalnya. Nanti kan kalau belum pulang jam sekian, ibunya tinggal nyari ke rumah Arif, mana tadi anaknya. Nah, itu. Jadi pentingnya berkata baik itu yaitu dengan berpamitan sebelum meninggalkan rumah. Kemudian perilaku terpuji yang kedua adalah hormat dan patuh. Kepada siapa kita hormat dan patuh? Yang paling utama dan pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua kita di rumah. Setelah itu baru hormat dan patuh kepada guru. Bagaimana cara hormat dan patuh? Iya, ketika orang tua ngomong didengarkan, jangan dijawab. Jangan dibentak orang tuanya, itu lebih lagi tidak boleh. Ya. Kalau orang tua minta tolong dikerjakan. Kemudian mendoakan orang tua itu juga termasuk perbuatan hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau kepada guru, kalau ketemu guru tadi disapa, disalam. Kemudian apalagi kalau guru menjelaskan pelajaran didengarkan, diperhatikan. Kemudian kalau guru memberikan tugas kerjakannya sendiri. Kalau tidak tahu jawabannya, cari di buku paket yang kalian miliki. Tidak usah minta tolong sama orang yang ada di sekitar kalian untuk mengerjakannya. Nah, itulah cara kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Perilaku terpuji yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur itu berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Ketika kita menerima nikmat dari Allah atau mendapatkan rezeki dari Allah, maka caranya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah diberi hadiah. Alhamdulillah dapat baju baru untuk lebaran. Nah, seperti itu. Ucapkan hamdalah. Biasakan lidah kita, lisan kita mengucapkan hamdalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang
diberikan oleh orang kepada kita, karena itu adalah sebenarnya pemberian dari Allah tapi melalui perantara manusia, bisa itu orang tua, paman, bibi, kakak, abang, semua itu ya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan hamdalah itu, alhamdulillah itu artinya kita memuji. Kan alhamdulillah itu kan artinya segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita alhamdulillah berarti kita memuji Allah yang memberi nikmat kepada kita. Itu bersyukur. Kemudian yang keempat, perilaku terpuji berikutnya adalah pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf berarti mudah memberikan maaf. Saling memaafkan termasuk perilaku terpuji. Perilaku pemaaf ini dimiliki dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad itu sering diperlakukan secara kasar oleh orang-orang Quraisy pada masa dahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyimpan amarah ataupun dendam kepada mereka. Nabi Muhammad senantiasa memaafkan siapa saja yang pernah melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ya, pernah di sebuah kisah diceritakan Nabi Muhammad itu setiap mau pergi ke pasar selalu singgah untuk menyuapi makan seorang pengemis buta. Jadi Nabi Muhammad itu ngasih makannya tapi disuapkan langsung oleh Nabi Muhammad. Tapi pengemis ini tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad karena dia buta. Hingga suatu hari ketika Nabi Muhammad meninggal, sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah, ya, apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian Aisyah mengatakan salah satunya beliau setiap hari menyuapi seorang pengemis tua yang ada di dekat pasar. Kemudian Abu Bakar pun melanjutkan kebiasaan Nabi Muhammad yaitu menyuapi makan pengemis buta yang ada di dekat pasar. Namun pengemis buta ini tahu beda, kok rasanya beda, bukan yang biasa nyuapi dia. Makanya nanya, kamu ini siapa? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku. Kata Abu Bakar, ya memang bukan aku yang biasa menyuapimu. Yang biasa menyuapimu itu sudah meninggal. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dari situ pengemis buta tahu bahwa yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang pemaaf ini kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada. Bahkan Rasulullah saja pernah sekali melakukan sebuah kekhilafan. Padahal perbuatan itu bukan melakukan sebuah perbuatan dosa, ya bukan. Hanya sekedar sedikit mengacuhkan seseorang yang ingin belajar, tapi kemudian Allah langsung menegurnya. Jangan bermuka masam, kata Allah. Nah, itu saja. Kan tidak berdosa kalau kita muka masam dengan orang, kan? Tapi Allah sudah menegur. Apalagi kita nih manusia biasa yang tidak mungkin langsung ditegur oleh Allah kalau bersalah, kan? Jadi janganlah kita menganggap bahwa diri kita ini tidak pernah berbuat salah, diri kita sempurna, sementara orang lain itu biasa berbuat salah. Kalau ada orang berbuat salah, maka minta maaf. Ya, jika kita berbuat salah, kita minta maaf. Kalau ada orang yang minta maaf, maafkan. Karena perbuatan saling memaafkan, baiknya meminta maaf dan memaafkan itu akan menciptakan kerukunan. Kemudian yang terakhir, perilaku terpuji akan kita bahas hari ini adalah jujur. Jujur itu artinya tidak berkata atau berbuat bohong. Ya. Jujur itu juga berarti sama antara perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita bilang A, perbuatan kita juga A. Kalau kita bilang B, perbuatan kita juga B. Nah, jujur ini merupakan perilaku terpuji. Contohnya apa? Misalnya kita nemukan duit di depan pintu rumah kita. Kita berikan dengan orang tua. Bu atau Paknya, ada duit tadi depan rumah. Walaupun itu nilainya kecil, cuma Rp50 atau Rp100. Karena itu adalah sebuah kejujuran. Nilai sebuah kejujuran itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah akan senantiasa menyukai anak-anak yang selalu berbuat jujur. Nah, kemudian yang keenam, percaya diri. Percaya diri ini artinya percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya diri juga berarti tidak bergantung kepada orang lain.
Sebaliknya, orang yang tidak percaya diri disebut rendah diri. Nah, rendah diri ini tidak boleh, tapi rendah hati itu harus. Beda ya antara rendah diri dan rendah hati. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Tapi kalau rendah diri, nah ini kita tidak pede kalau bahasa kita tuh. Anak yang tidak memiliki kepercayaan diri. Kita harus menjadi anak yang percaya diri. Kenapa? Karena anak yang percaya diri itu ciri-cirinya biasanya dia tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak takut gagal. Nah, ini adalah anak-anak yang percaya diri. Tidak bisa dia belajar, tidak mampu dia mencoba, terus mencoba sampai akhirnya dia mampu. Dan anak yang memiliki sikap percaya diri ini akan disukai oleh banyak orang, disayang oleh orang tua, guru, dan teman. Ya. Nah, baik demikian anak-anak tentang pelajaran hari ini yang merupakan pelajaran terakhir kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang perilaku terpuji. Jadi ada tadi perilaku terpuji itu berkata baik, kemudian jujur, percaya diri, ya kan, bersyukur, kemudian apalagi tadi ada 6 ya. Nah, mudah-mudahan semua itu bisa kita jalankan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih karena sudah menonton video Ustazah hari ini hingga selesai, dan kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.